Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang statistik kependudukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari statistik demografi. Statistik demografi adalah suatu data statistik tentang suatu perubahan populasi seperti usia, jenis kelamin, dan ras, serta sebuah studi tentang data tersebut. Demografi juga berasal dari kata demos yang berarti penduduk dan grafikan yang berarti gambaran. Jadi ilmu demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk, terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi atau strukturnya. Demografi juga merupakan studi ilmiah tentang penduduk yang berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi juga mencakup tentang jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis, serta bagaimana faktor-faktor yang merubah dari waktu ke waktu. Kemudian, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Distribusi frekuensi juga dapat diartikan suatu daftar yang membagi data yang ada ke dalam beberapa kelas untuk memudahkan dan mempercepat dalam memahami data. Distribusi frekuensi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, distribusi frekuensi menurut bilangan. Distribusi frekuensi yang pembagian kelas dinyatakan dalam angka-angka atau secara kuantitatif. Kemudian yang kedua, distribusi frekuensi menurut kategori. Distribusi frekuensi menurut kategori ini yang pembagian kelasnya berdasarkan atas macam-macam data atau golongan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evi Fitria. Membahas mengenai ukuran kecenderungan sentral. Ukuran kecenderungan sentral atau tendensi sentral merupakan pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Nah, tujuan dari tendensi sentral ini ialah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Nah, dalam pengukuran kecenderungan sentral ini terdapat 3 metode yang dapat dilakukan, yaitu modus, median, dan juga mean. Nah, selanjutnya adalah ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas atau penyebaran adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Dan besar kecilnya variabilitas secara kasar dapat ditandai oleh besar kecilnya jarak sebaran atau range skor. Kemudian bagaimana sih cara mencari variabilitas? Cara mencari variabilitas itu dapat dilakukan dengan cara range atau rentang skor, mean deviasi, variance, dan juga deviasi standar. Yang selanjutnya adalah ukuran variabilitas. Dua distribusi yang sama, ukuran tendensi sebenarnya belum tentu dapat dipergunakan secara meyakinkan bahwa kedua distribusi tersebut sama. Contohnya sudah kami sajikan dalam tabel yang tertera, yakni dari dua skor tes kelompok yang ada menunjukkan bahwasanya memiliki harga min yang sama, tetapi ternyata ukuran variabilitasnya berbeda. Yang selanjutnya ialah manfaat ukuran variabilitas atau penyebaran. Yang pertama ialah membantu untuk mengetahui sejauh mana suatu nilai itu menyebar dari nilai tengahnya, apakah semakin kecil atau justru semakin besar. Dan yang kedua adalah variabilitas atau penyebaran ini merupakan suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Nah, ini adalah pertanyaan dari kelompok kami. Silahkan dijawab dengan benar ya teman-teman. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.